Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional dari Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan judul problematika dalam sejarah dan perkembangan wilayah laut Indonesia berdasarkan hukum laut internasional. Studi kasus konflik Laut Natuna Utara. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurhadi Marusin dengan NIM 2007 101011115, merupakan mahasiswa Inpon MBKM dari Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah latar belakang konflik, kemudian yang kedua adalah konflik yang terjadi, kemudian yang ketiga adalah upaya penyelesaiannya. Baiklah, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Memiliki garis pantai sekitar 81.000 km. Wilayah laut meliputi 5,8 juta kilometer persegi atau 2/3 dari luas total wilayah laut Indonesia. Dengan luas yang sedemikian rupa, terdapat juga banyak potensi kekayaan maritim seperti dalam bidang perikanan, pertambangan, dan energi, serta pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, wilayah laut mempunyai arti penting bagi negara Indonesia. Kemudian dalam menentukan garis laut, sebuah negara tidak dapat dilakukan dengan klaim sepihak. Pembuatan garis batas senantiasa akan menimbulkan akibat hukum serta berpotensi menimbulkan konflik dengan negara lain. Karena itu, garis batas laut harus dibuat menurut landasan hukum yang jelas dan diakui oleh negara-negara lain dalam rangka untuk mengatur batas-batas wilayah laut serta kewenangan negara dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Kemudian dibuatlah suatu tata peraturan dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut yang kemudian disebut hukum laut internasional. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui deklarasi Juanda pada Desember tahun 1957. Namun demikian, walaupun telah ada hukum yang mengatur mengenai wilayah laut suatu negara sebagaimana diatur dan disetujui oleh dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982. Baru sekitar 60 negara dari total 162 negara yang meratifikasi menerapkannya pada sistem hukum nasionalnya. Hal tersebut sering menimbulkan konflik antar negara yang berkaitan dengan batas-batas wilayah laut. Salah satu konflik adalah yang terjadi di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara, di mana di sana terdapat banyak kekayaan alam dan mineral bermanfaat bagi negara-negara yang ada di sekitarnya. Kini, Laut Natuna Utara menjadi sebuah persengketaan antara negara-negara di Asia Tenggara. Persengketaan wilayah atau batas-batas negara yang muncul dikarenakan adanya suatu penggunaan prinsip dari masing-masing negara yang berbeda dari negara yang bersengketa, baik dalam menetapkan batas-batas wilayah maupun batas landas kontingen di antara negara-negara yang bersengketa, yang mana hal tersebut mengakibatkan penentuan wilayah yang tidak jelas dan tumpang tindih yang dapat menjadikan atau menimbulkan persengketaan antara negara-negara yang bertengkar tersebut. Negara Cina sebagai pemilik kedaulatan wilayah laut tersebut, berdasarkan historinya atau sejarahnya, pada tahun 2011, negara Filipina mengajukan gugatan Laut Natuna Utara ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda. Tetapi mendengar gugatan tersebut, negara Filipina tersebut, negara Cina tidak bisa menolak gugatan itu. Dan akhirnya Pengadilan Arbitrase memutuskan bahwa Filipina memenang gugatan dan Cina kalah dalam gugatan tersebut. 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 2017, muncul sengketa baru di Laut Natuna Utara, di mana Indonesia mengklaim wilayah laut tersebut sebagai wilayahnya dan mengganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi, lagi-lagi negara Cina tidak terima dengan hal tersebut, sehingga negara Cina melayangkan protes kepada wilayah Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai konflik yang terjadi. Konflik Natuna kembali memanas setelah Cina menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam karena mengklaim
Wilayah itu miliknya sudah jelas dengan tegas berdasarkan hukum yang berlaku dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Ujung Laut Selatan Cina adalah zona ekonomi eksklusif milik Republik Indonesia dan pada tahun 2017 menamai wilayah itu dengan Laut Natuna Utara. Akan tetapi, Cina keberatan dengan perubahan nama itu dan tetap bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorinya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus yang berbentuk seperti huruf U atau nine dash line. Batasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada tahun 2016 silam. Sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak tahun 1947. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan adalah 9 garis putus-putus atau yang sering kita sebut dengan nine dash line yang meliputi sejumlah wilayah, yaitu termasuk negara Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, maupun Brunei Darussalam. Dalam sengketa tersebut, pihak Indonesia akan menjadi penengah dan tidak pernah mengklaim wilayah tersebut. Pakar Hukum Laut Internasional dari Universitas Indonesia, Arif Abriansah, menilai nota diplomatik yang menunjukkan sikap asertif Cina atas klaim teritorial Laut Cina Selatan di Natuna. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tidak perlu bersikap asertif atau reaktif, apalagi bernegosiasi atau mengajukan persoalan sengketa ini ke pengadilan internasional, karena Indonesia tidak perlu khawatir, karena Indonesia sudah berpegang pada koridor hukum internasional yang sudah diakui oleh banyak negara. Kemudian, upaya konflik apa yang dilakukan oleh pihak Indonesia maupun Cina? Yaitu ada dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah upaya penyelesaian secara litigasi. Dalam upaya penyelesaian secara litigasi, ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan atau bantahan. Yang kedua adalah upaya secara non-litigasi. Upaya non-litigasi ini disebut dengan upaya yang dilakukan di luar pengadilan, baik secara negosiasi ataupun yang lainnya. Kemudian berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982 dengan cara win-win solution atau dengan cara lain negosiasi, pencarian fakta, mediasi maupun konsiliasi. Jika win-win solution tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara win-loss solution atau dilakukan dengan arbitrase internasional dan pengadilan internasional. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan hingga melayangkan nota protes kepada Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2020. Salah satu solusi dari ahli hukum internasional adalah memperbanyak nelayan dan petugas keamanan untuk eksploitasi dan penjagaan wilayah Laut Natuna Utara. Adapun kendala yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah jika reaksi Indonesia tidak tepat, maka bisa meregangkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara Cina tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.